Saudara, Otoritas Jasa Keuangan mengakhiri kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak COVID-19. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan menegaskan, stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang kontributif. Stabilitas sektor jasa keuangan nasional ini juga didukung oleh likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat. Pada rapat Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengungkapkan, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi yang mulai membaik dan menurunnya kebutuhan atas kebijakan restrukturisasi kredit yang angkanya terus menurun, OJK mengambil langkah untuk mengakhiri kebijakan relaksasi yang diberikan untuk memitigasi scarring efek pandemi COVID-19 yang berakhir pada 31 Maret 2024 untuk industri perbankan. Berakhirnya kebijakan ini tidak berdampak signifikan bagi stabilitas sektor jasa keuangan yang telah membentuk pencadangan di level yang memadai. Selama 4 tahun implementasi, program restrukturisasi dari OJK ini berhasil menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi. Aktivitas ekonomi yang membaik pasca pandemi dan semakin menurunnya kebutuhan atas kebijakan restrukturisasi kredit yang tercermin dari jumlahnya yang terus menurun, maka yang juga tadi disampaikan oleh Pak Dian sebagai KE Perbankan, OJK mengakhiri kebijakan relaksasi yang diberikan untuk memitigasi scarring effect ataupun luka memar akibat pandemi, termasuk kebijakan restrukturisasi kredit akibat dampak lanjutan COVID-19. Pada saat yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rai menjelaskan jumlah kredit restrukturisasi COVID-19 terus menurun. Jumlah tersebut mencapai angka 242,80 triliun rupiah dengan jumlah nasabah sebanyak 943.000 pada bulan Februari dan 75% dari total debitur penerima stimulus adalah segmen UMKM atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding 348,8 triliun rupiah. Tetap perlu diperhatikan risiko perbankan, utamanya risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi, serta potensi peningkatan risiko kredit pasca berakhirnya masa relaksasi kredit restrukturisasi terkait COVID-19 pada akhir Maret 2024. Untuk itu, perbankan diminta meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga coverage CKPN secara memadai. OJK menilai kondisi perbankan Indonesia saat ini memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi dinamika perekonomian dengan didukung oleh tingkat permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang baik. Tabrak